Still going Pratama. Can they finish this? Yes, they can! Punggawa Timnas U19 mulai star syndrome, Nova Arianto beri wejangan. Melalui akun Instagram pribadinya, Nova Arianto menjelaskan bahwa training camp yang dijalani Timnas Indonesia U19 di Jakarta sejak 25 Agustus lalu telah berakhir. Selanjutnya, pemusatan latihan akan dilanjutkan di Surabaya. Hasilnya, asisten Sintayong tersebut menyebut ada beberapa pemain Timnas Indonesia U19 mulai tinggi hati. Selain itu, ada sebagian dari mereka mengalami penurunan performa. Situasi itu jelas tidak disukai dan mengecewakan buat tim pelatih. Nova Arianto tidak menyebutkan siapa saja nama pemain yang terkena star syndrome, tetapi dia memberikan peringatan keras ke anak asuhnya supaya fokus saat dipanggil ke tim nasional. Ex-pemain Persib Bandung tersebut berharap bermain di tim nasional harus lebih dari klub karena ada sebuah kebanggaan, bukan hanya mencari uang. Nova Arianto juga berpesan agar pemain Timnas U19 bekerja keras di latihan. Alfrianto Niko dan kawan-kawan tidak boleh cepat puas, karena ilmu sepak bola itu selalu berkembang. Jika tidak disiplin, maka karir para pemain muda tersebut tidak akan lama. Mereka bisa terjun bebas dan hal itu sudah terbukti pada beberapa pemain Timnas di era sebelumnya. Pemusatan latihan Timnas U19 saat ini untuk persiapan menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2023. Ajang itu dijadwalkan pada tanggal 14 hingga 18 September mendatang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Skuad Garuda Nusantara berada di grup F bersama dengan Vietnam, Hong Kong, dan Timor Leste. Meskipun menorehkan hasil minor di laga uji coba, diharapkan Timnas U19 mampu menunjukkan kualitasnya di event sesungguhnya. Untuk itu, mari terus dukung perjuangan skuad Garuda Nusantara. Indonesia bisa! Prediksi susunan pemain skuad Garuda Nusantara di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Saat ini, Sintayong telah mengumpulkan 36 nama pemain yang menjalani pemusatan latihan dan nantinya akan dipangkas hingga menjadi 28 pemain. Untuk mengisi skuad final Timnas U19 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U20. Dari 28 pemain yang telah diseleksi, Sintayong akan memilih 11 nama terbaik untuk menjadi starter. 11 pemain tersebut pastinya diyakini Sintayong bisa menjalankan strategi saat Timnas Indonesia U19 menghadapi para pesaingnya di grup F. Dibandingkan dengan nama-nama yang diturunkan pada Piala AFF U19 2022 lalu, susunan pemain Timnas Indonesia U19 kali ini diprediksi akan mengalami sedikit perubahan. Dengan menggunakan skema 3-4-3, Sintayong diprediksi masih akan mempertahankan skema 3 back untuk memberikan kekuatan lebih di sektor tengah dan pertahanan. Untuk menjaga gawang, Cahya Supriyadi diprediksi masih menjadi andalan pelatih asal Korea Selatan itu. Lalu, Kakang Rudianto, Ahmad Rusadi, dan Muhammad Ferrari tetap akan mengawali lini belakang. 4 pemain yang akan mengisi sektor tengah akan dibagi menjadi 2 posisi, yakni 2 nama di tengah dan 2 lainnya mengisi sisi sayap. Untuk sayap kanan, posisi diprediksi menjadi milik Frankie Misa yang mampu tampil mengejutkan bersama Persija Jakarta. Lalu sektor kiri sepertinya masih menjadi milik Mikhail Tata seperti Piala AFF U19 2022. Untuk 2 pemain di lini tengah, 2 nama terbaik yang diprediksi akan mendapatkan kepercayaan dari Sintayong ialah Robby Darwish dan Marcelino Ferdinand. Meskipun 2 pemain ini masih terhitung muda, tetapi mereka sudah mampu moncar bersama Persib Bandung dan Persebaya Surabaya di awal musim Liga 1. Adapun 3 nama pemain yang diperkirakan mengisi pos lini serang ialah Ronaldo Kuate di sayap kanan, Alfrianto Niko di kiri, dan Hoki Caraka di tengah sebagai ujung tombak.
Untuk Piala AFF 2022, STY beri sinyal panggil pemain naturalisasi. Piala AFF dijadwalkan akan berlangsung akhir tahun ini, dari 20 Desember 2022 hingga 10 Januari 2023, dengan menggunakan sistem home and away pada babak penyisihan grup. Piala AFF Mitsubishi Electric Cup yang sebelumnya bernama AFF Suzuki Cup merupakan ajang sepak bola bergengsi antar negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Indonesia berada di grup A Piala AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 bersama dengan Thailand, Filipina, Kamboja, dan satu lagi menunggu hasil playoff antara Brunei Darussalam dan Timor Leste. Timnas Indonesia akan melakoni 2 kali laga home sepanjang babak penyisihan grup A Piala AFF Mitsubishi Electric Cup 2022. Skuad Garuda akan tampil di hadapan pendukungnya sendiri saat menghadapi Kamboja dan Thailand. Tentu hal ini sangat menguntungkan bagi anak asuh Sintayong. Selain itu, Sintayong mengaku akan membawa serta pemain naturalisasi di ajang 2 tahunan tersebut. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengungkapkan jika dalam pemilihan pemain, dirinya akan melakukan seleksi dan akan membawa pemain yang dalam kondisi terbaik. FIFA Matchday bulan ini juga akan menjadi ajang persiapan para punggawa Garuda yang nantinya juga digunakan sebagai seleksi para pemain terbaik untuk Piala Asia 2023. Dengan adanya tambahan para pemain naturalisasi, diharapkan pasukan Sintayong mampu berbicara banyak di setiap event yang akan dijalani.